Nah, yang ini Bu Nur dari Indonesia ya. Beliau psikolog ya. Beliau adalah trainer CTC terapi. Beliau mendapat sertifikat trainer dari BNSP dan sertifikat asesor dari BNSP. Kemudian beliau aktif melakukan konseling dan terapi di Lembaga Laksita Educare Yogyakarta dan sudah sejak lama ya, tahun 2000-an awal itu sudah mengajar di Mercu Buana University Yogyakarta, dulu sebagai dosen tetap dan sekarang sebagai DLB, dosen luar biasa atau dosen bantu begitu ya. Nah, itu sekilas tentang Bu Nur yang akan membantu kita untuk melihat implementasi dari CTC gitu ya. Silakan Ibu, saya berikan waktunya dengan. Baik, terima kasih Bu Sofi dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita ketemu di forum yang luar biasa ini. Tadi sudah mendengar bagaimana paparan dari Ibu Umi Nur Nazahyah. Masya Allah ya, luar biasa. Semoga ini menjadi menjadi titik tolak dari bagaimana CTC dikembangkan gitu. Amin. Karena saya sebagai bagian dari praktisi, saya gemes ini ceritanya gitu ya. CTC ini wow banget gitu ya, tapi kenapa kok belum masuk di kurikulum, kenapa masih ada yang meragukan gitu ya, kenapa masih ada yang itu pseudoscience atau apa gitu ya. Padahal saya sudah mempraktekkan, walaupun belum lama ya, dari tahun 2017 saya praktek ini. Saya kenal Pak Jumala kok 2017 loh, padahal Pak Jumala menemukan CTC-nya 2014 gitu ya. Ya oke lah. Dari mulai 2017 itu saya kemudian punya semangat kembali gitu. Dulunya saya seorang psikolog yang agak frustasi gitu. Kenapa ya intervensi psikologi ini mesti lama-lama, mesti ribet-ribet gitu ya. Sementara kalau disandingkan dengan dokter, dokter itu ibaratnya masuk ke ruangan udah tahu obatnya, keluar pusingnya hilang gitu ya. Jadi saya kepengin banget, aduh seandainya ada intervensi yang brief gitu ya, yang cepat sekali, kemudian orang itu bisa ngerasakan dampaknya dengan cepat, kemudian nggak banyak lagi orang yang menderita gitu ya. Pasti saya semangat sekali menjadi psikolog gitu. Dan ternyata di 2017 saya ketemu dengan Pak Jumala di sebuah sesi training, waktu itu saya jadi IO-nya. Tapi kemudian saya tertarik, Pak, saya jadi ikut jadi terapis saja sekalian. Dan kemudian selesai terapi saya langsung mendapat tantangan gitu di lapangan. Cerita sedikit 1 menit. Ada seorang mahasiswa yang kejadiannya adalah dia dilempar naskahnya oleh dosen karena dosen mengatakan naskahmu sungguh sangat tidak bermutu gitu. Dan mahasiswa itu kemudian sampai keluar dari kampusnya di Pulau Sumatera sana, pindah ke Yogyakarta. Nah, waktu itu dia mengatakan, Ibu, saya tidak tahu apakah nanti saya bisa menyelesaikan program ini atau tidak, tapi saya sangat kepingin sekali karena ibarat orang berjalan itu saya sudah di ujung, Bu. Saya tinggal ujian dan kenapa trauma itu begitu mengganggu gitu. Wah, ini challenge buat saya gitu ya. Saya langsung, oke, kamu ketemu saya, padahal belum punya pengalaman sama sekali itu waktu itu gitu ya. Tapi Pak Jumala sudah yakin sepertinya untuk melepas, oke, bisalah gitu, dapat sertifikat udah bisalah gitu. Oke, akhirnya saya minta ketemu dia dan ketemu di suatu tempat. Dalam waktu setengah jam, dia yang awalnya emosi marahnya itu levelnya mungkin kalau diukur, saya bilang maksimal 10, dia bilang 100 gitu ya, terhadap dosen itu gitu ya. Ada benci, ada marah, ada sedih, ada merasa terpuruk, depresi, cemas, anaknya ini sampai tidak efektif perilakunya. Tiba-tiba dia kemudian selesai terapi itu menangis. Saya bertanya, kenapa kamu menangis gitu? Ibu, saya merasa bahwa dosen itu sebetulnya punya maksud yang baik. Saya kepingin sekali ketemu dosen itu dan kemudian saya akan mengucapkan terima kasih gitu. Karena dengan adanya perlakuan dia waktu itu, saya kemudian pindah ke Jogja, saya mendapatkan sesuatu yang lain, dan sekarang ketika saya mengingat peristiwa itu, saya sudah tidak lagi marah, tidak lagi emosi, tetapi saya justru malah kasihan. Mungkin dosen itu punya perilaku seperti itu karena dia punya latar atau akar yang kurang bagus gitu. Ya, oke. Nah, sejak saat itu si mahasiswa itu menjadi sangat pede, dia ujiannya lulus dengan nilai bagus, nilainya A. Kemudian dia kepengen jadi dosen juga dan dunianya dia berubah. Itu adalah waktu pertama kali saya praktis CTC dan saya belum pernah menangani kasus yang
lain gitu. Dan dia mengalami trauma itu sudah 5 tahun, berakhir dalam waktu 30 menit. Alhamdulillah. Dan kemudian dia menjadi sangat percaya diri, mengerjakan tugasnya sudah tidak lagi ditunda-tunda, dia ke kampus dengan enjoy, bahkan ketika ujian tesis, dia mengatakan, tadi malam saya tidur nyenyak, Bu, saya tidak ada cemas gimana-gimana, saya hanya mengatakan bahwa dalam diri saya bahwa oke, kita hadapi, kalau saya tidak bisa nanti saya akan perbaiki dan saya akan menghadapi siapapun dengan percaya diri. Jadi itu langkah awal yang membuat saya, wih, saya bisa nih, CTC it works gitu ya. Dan kemudian saya menerima banyak sekali pengalaman-pengalaman dari klien yang kasusnya tidak main-main. Yang terberat adalah saya pernah menangani pelecehan seksual yang berjumlah 30 siswa dari satu guru di suatu tempat yang sangat rahasia, dan siswa itu ada yang mau membunuh gurunya, ada yang menghancurkan gurunya, ada yang melaporkan atau gimana, pokoknya gurunya harus dihukum mati dan seterusnya. Dan setelah saya follow up, dari 30 siswa itu semuanya kemudian kembali pada emosi yang sehat, mereka sekolah dengan baik, tidak ada yang pindah dari sekolah itu, kemudian mereka bisa melalui pembelajaran dengan baik, tidak lagi marah-marah, tidak ada perubahan-perubahan yang berarti, semuanya bekerja. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa mungkin CTC ini tidak mengubah masalah, tetapi yang diubah adalah emosi dari orang yang merasakan masalahnya itu. Jadi masalahnya bisa sama, tetapi mereka punya kesejahteraan yang berbeda. Nah, kita menolongnya bukan mengubah masalahnya, tetapi mengubah kondisi orang itu, emosinya, dan sebagainya, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Umi, ya. Jadi nanti saya akan ada slide juga untuk terkait dengan aplikasinya dalam bidang psikologi, gitu ya. Jadi kebetulan kalau Bu Umi tadi penelitiannya dengan next squeezing, kalau saya prakteknya lebih banyak pakai memory clapping, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena saya tidak tahu gitu ya. Klien-klien saya itu mereka ketika next squeezing masih agak bingung gitu ya, kurang begitu menjiwai. Sementara kalau saya gunakan memory clapping, mereka sangat enjoy, mereka fokus pada dirinya sendiri. Oke, itu sebagai pengantar di mana saya sekarang menjadi bersemangat menerima klien-klien kembali. Kalau dulu saya frustasi harus melakukan apa dengan teknik apa yang cepat untuk kasus-kasus yang traumanya besar, yang sudah berlaku bertahun-tahun, bahkan ada yang dia dendam dengan bapaknya 40 tahun karena bapaknya kekerasan, sembuh dalam waktu 1 jam, dan setelah itu dia justru pengen menyayangi bapaknya setelah selesai. Nah, itu kan luar biasa sekali. Jadi saya sangat berharap dengan adanya forum ini, semoga CTC nanti mendunia, diawali dengan penelitiannya Bu Umi, akan masuk di dalam dunia akademik dan akan diterima menjadi bagian dari teknik ya yang scientific gitu ya. Saya berharap demikian. Amin. Baik, saya akan sedikit share tentang. Oke, saya minta diizinkan untuk sharing, Bu Sofi. Sharing screen-nya. Sudah? Oke. Baik. Bisa dilihat? Bisa. Ya, sudah nampak. Baik, terima kasih. Saya di sini akan berbagi tentang intervensi psikologis dengan CTC. Meskipun saya seorang psikolog dan seorang dosen, tetapi jujur saja CTC ini belum masuk di dalam kurikulum ya. Jadi anak didik saya yang kebetulan praktek itu mereka belum ada yang menerapkan CTC ini di lapangan. Tetapi saya sudah menggunakan CTC ini untuk menterapi anak-anak didik saya, baik S1 maupun S2, yang mereka punya masalah-masalah seputar kampus, seputar rumah, seputar dengan pasangan dan sebagainya, dan ternyata terbukti efektif gitu ya. Oke. Saya bisa mengatakan bahwa selesai training saya langsung bisa praktek karena seperti tadi saya jelaskan, dengan bekal yang seperti itu saya mencoba kasus yang cukup berat. Anak ini juga sudah melewati pemeriksaan psikologis beberapa kali dan dia tidak merasakan dampaknya, dan ternyata dengan teknik CTC ini betul-betul bisa bekerja. Nah, itu saya benar-benar surprise gitu ya. Dan sejak saat itu
ada banyak orang yang sudah kemana-mana, ada yang ke biro konsultasi, ada yang terapi yang lain, yang mereka mengatakan belum 100%, kemudian pengen saya tangani, gitu ya. Oke. Nah, setting kasusnya, ada banyak setting ya yang selama ini saya hadapi. Rumah tangga ini seputar kekerasan, pelecehan gitu ya. Kemudian juga konflik ya, konflik suami istri, ibu dengan anak. Kadang juga saya melakukan CTC untuk sekeluarga gitu ya. Jadi anaknya di CTC, bapaknya juga, ibunya juga gitu ya. Dan ternyata luar biasa bisa merekatkan kembali kondisi rumah tangga yang pecah gitu ya. Kemudian di sekolah ini juga saya berikan CTC untuk anak-anak yang ketika masuk itu mereka sudah dengan masalah yang banyak sekali. Saya pernah diundang di sebuah sekolah, saya menterapi 28 anak dalam waktu 4 hari. Jadi satu hari saya menterapi 7 anak. Dan ternyata latar belakang mereka luar biasa ya, dari broken home, kemudian ada yang merasa dibuang, ada yang hidup dengan neneknya saja, kakeknya saja. Intinya semuanya itu adalah ada emosi yang harus dibersihkan. Emosi negatif yang harus dibersihkan. Kebetulan kalau seputar sekolah ini emosi negatif, kalau di rumah tangga juga ada kasus perselingkuhan. Nah, ini juga perselingkuhan ini emosinya positif, mencintai gitu ya. Tapi karena mencintai alamatnya tidak tepat ya ke orang lain yang tidak tepat, maka menimbulkan perasaan yang bersalah, kemudian melukai hati pasangannya dan sebagainya. Jadi intinya ketika melakukan CTC, emosi yang dibersihkan itu bisa negatif, bisa positif. Tergantung emosi itu mengganggu atau tidak. Emosi itu membebani atau tidak. Walaupun emosinya cinta, sayang, tapi ketika itu berlebihan dan tidak pada tempatnya, itu pun bisa dihilangkan atau dikurangi dengan CTC. Oke, kemudian di bidang industri organisasi, sangat banyak juga yang bisa diselesaikan karena problem stres kerja gitu ya, kemudian tekanan dari atasan, workload dan sebagainya, ini juga terkait dengan emosi. Nah, selama masih ada emosi, di situ CTC bisa bekerja. Dan juga di konteks-konteks yang lainnya. Jadi dimanapun kita berada, selama ada manusia, selama ada emosi, kita bisa coba teknik ini. Oke, nah pengalaman saya, keluhan-keluhan yang bisa disembuhkan adalah yang pertama stres, ya karena di situ stres itu ada perasaan tegang, ada perasaan berat, ada perasaan tertekan. Nah di situ ada rasa sedih, rasa tidak nyaman, ya itu wilayahnya CTC bisa kita clapping. Nanti akan saya tunjukkan clapping seperti apa, gitu ya. Bisa kita clapping. Clappingnya adalah fokus pada perasaan atau emosi yang ingin kita hilangkan, ya. Cemas juga demikian, ada perasaan was-was, ada perasaan takut gagal, ada perasaan sedih pada depresi, ingin bunuh diri. Oh ya, ini akhir-akhir ini saya menangani beberapa remaja, nggak tahu saya kenapa kok trennya self injury, ya. Jadi mereka pengen mati dengan cara menyayat, ya, menyayat dengan silet, menyayat dengan pisau, kemudian menusuk dengan jarum, dan sebagainya. Depresi, ada perasaan tertekan, perasaan rendah diri, perasaan tidak berharga, tidak doyan makan, tidak bisa menikmati hidup. Nah, seperti itu. Kemudian trauma, ya, trauma ini juga banyak saya tangani. Trauma yang terakhir itu trauma COVID, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang terpapar di sekitarnya, banyak yang sakit COVID, mendengar suara ambulans, kemudian berita kematian. Nah, itu juga selama itu ada emosi tertentu yang tidak nyaman, kita bisa tangani itu. Kemudian fobia, fobia juga sudah beberapa yang saya tangani, ada fobia karet gelang, ada fobia ular, kemudian ada fobia apa itu ya, apa yang benda-benda yang seperti apa ya, squeezy gitu ya, fobia yang kenyuk-kenyuk, yang lembut-lembut itu, mereka ngeri, jijik. Nah, itu juga bisa saya tangani kebetulan. Kemudian fobia apa ya, fobia yang binatang-binatang melata gitu ya. Kemudian ada juga fobia di tempat yang tertutup. Jadi masuk ke lift itu dia sudah langsung kayak sesek, kayak takut gitu. Oke, kemudian ada kecanduan gadget, obat-obatan, rokok, video porno, ini juga pernah saya tangani.
Kemudian obesitas ini lebih kepada saya menurunkan emosi nyaman, enak gitu ya, ketika melihat makanan gitu ya. Jadi supaya dia tidak terlalu rakus, tidak terlalu fokus kepada nikmatnya makanan, jadi saya kurangi gitu ya. Kemudian problem-problem motivasi, kemudian sulit move on dari seseorang, dari pacar, dari suami atau istri yang sudah cerai dan sebagainya, maupun kejadian-kejadian, self-injury, body dysmorphic gitu ya, dia ngerasa nggak nyaman dengan bentuk hidungnya, nggak nyaman dengan warna kulitnya, nggak nyaman dengan bentuk tubuhnya, merasa kurang seksi, kurang cantik, dan sebagainya. Itu juga bisa. Kemudian burnout ya, burnout yang pemadaman motivasi. Jadi ada beberapa orang yang tiba-tiba mengalami penurunan, dia pengen pindah pekerjaan, ya, dia kepengen tidak melakukan semua kewajibannya, pengen libur terus gitu ya, tapi di rumah juga tidak enak gitu ya. Nah seperti itu ternyata setelah diatasi emosinya, mereka kembali semangat bekerja gitu, dan bahkan dia mentertawakan kenapa kemarin kepengen keluar gitu, rugi banget gitu ya, seperti itu. Dan kemudian problem-problem mental block ya, ada rasa oh saya nggak sanggup ini, saya pasti nggak bisa, saya pasti gagal dan sebagainya. Itu adalah keluhan yang selama ini saya hadapi, dan mungkin masih banyak lagi, tidak saya rinci di sini. Nah, untuk karakteristik klien yang biasanya cepat sembuh dengan CTC, itu adalah klien yang mampu berkonsentrasi. Jadi memang faktor penting dalam CTC, terapi ini, klien harus bisa berkonsentrasi. Kenapa harus berkonsentrasi? Karena dengan konsentrasi dia bisa mengenali, merasakan, fokus kepada emosi, di mana emosi itu berada gitu ya. Makanya kadang kita tanyakan perasaan apa yang dirasakan, misalnya sedih, marah, kemudian takut. Nanti kita akan cari emosi yang paling intens, paling besar ya. Kita akan pilih dulu yang rajanya emosi gitu ya, kalau istilahnya Pak Jumala. Nah, kemudian kita selesaikan itu dengan teknik clapping. Jadi kita meminta klien itu untuk fokus. Jadi ada orang yang dia tidak tahu apa sih yang dirasakan saking banyaknya gitu ya. Nah, kita bantu untuk mengurai dulu apa saja sih yang dirasakan. Kemudian kita fokus pada emosi yang paling besar, yang terdalam gitu ya. Kemudian dari situ setelah kita pilih, kita akan fokuskan di mana itu emosi. Kadang ada yang menunjuk di bagian dada, ada yang menunjuk di bagian kepala, ada yang menunjuk di bagian jantung. Dimanapun itu boleh gitu ya. Yang penting yang bersangkutan itu bisa betul-betul merasakan emosi itu. Nah, sambil merasakan emosi, kita akan bantu dengan teknik clapping, memory clapping, ya, ditepuk-tepuk ya. Dia fokus gitu ya. Jangan lupa kita ukur gitu ya. Jadi sebelum di clapping berapa, nanti setelah di clapping berapa. Nah, biasanya klien-klien yang bisa fokus, konsentrasi, kooperatif dengan proses terapi, itu akan cepat sembuhnya. Akan berbeda dengan klien yang sulit konsentrasi ya. Ini biasanya tipikal klien yang banyak mikir gitu ya. Jadi pikirannya ketika di terapi itu kemana-mana, nggak bisa fokus. Dia ketika diminta untuk merasakan malah buyar gitu ya. Nah seperti itu memang tantangan tersendiri buat terapis. Memang harus diciptakan kondisi tenang dulu ya. Kemudian kita bawa dia pada kondisi yang stabil dulu pelan-pelan gitu ya. Nggak stabil pun sebenarnya nggak apa-apa, langsung kita clapping nggak apa-apa. Tapi ketika kita mau fokus pada emosi, yang mana yang mau dibersihkan, yang mau disembuhkan, lebih baik kita konsentrasi dulu. Kita bawa klien ke konsentrasi. Saya biasanya di awal itu saya minta untuk tarik nafas dulu, ya. Kemudian nafasnya nafas perut ya, supaya ada banyak oksigen yang kehirup gitu ya. Kemudian dilepaskan lewat mulut. Nafas lewat hidung, dilepaskan lewat mulut. Kemudian saya akan bertanya dulu, collecting problemnya dulu, collecting emotion sebetulnya. Apa yang dirasakan. Jadi saya senang dengan CTC ini. CTC ini tidak harus tahu masalahnya apa, ya. Tetapi yang penting dia tahu apa yang dirasakan. Jadi ada beberapa klien yang pernah saya jumpai, kebetulan waktu itu klien itu adalah klien homoseksual. Ya, jadi dia tidak mau membuka permasalahannya dengan pasangan ya, dengan dia sudah menikah, dia tidak mau membuka karena malu. Saya tidak masalah dengan itu karena yang dibutuhkan dalam CTC ini adalah dia bisa merasakan, bisa menjelaskan perasaan apa yang tidak nyaman, yang ingin dibersihkan, yang ingin diselesaikan. Itu saja.
Jadi untuk teknik ini, misalnya klien itu tetap ingin merahasiakan, it's okay gitu ya. It's okay, kita tidak perlu tahu masalahnya apa, tapi yang kamu rasakan apa, itu. Untuk klien-klien yang sulit konsentrasi, memang agak sulit penanganannya, tetapi ini jadi tantangan buat terapis ya. Yang penting bisa dikondisikan ya, untuk tenang dulu, untuk bisa fokus kepada perasaannya. Nah, kadang ada yang dibantu dengan musik gitu ya, musik rileks, nah gitu ya. Tapi ada juga yang tidak, tergantung kebutuhan. Nah, misalnya dia sulit berkonsentrasi, kemudian sulit di CTC, apakah itu berarti CTC tidak bekerja? Saya kira untuk tipe-tipe klien yang seperti ini, mungkin dia lebih cocok dengan pendekatan yang lain. Ya, kan ada juga tuh pendekatan di psikologi CBT. Jadi dia diajak untuk diskusi, kemudian ada diajak untuk mengcounter pikiran-pikirannya dan seterusnya. Itu mungkin juga bisa mengatasi. Tetapi untuk CTC, orang-orang yang sulit fokus, sulit berkonsentrasi akan menghambat proses CTC itu bekerja. Ya, yang ngeyelan juga susah gitu ya. Jadi dia merasa nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Ditanya dia, oh enggak, itu saya suruh periksa itu kan ibu saya itu yang rewel apa, padahal dia betul-betul punya masalah. Tapi dia sendiri menganggap itu nggak ada gitu ya. Jadi dia denial dengan kondisi yang dimiliki. Nah itu agak susah gitu. Nah ini adalah foto. Ini Bu Iim kayaknya ya, tak ambil fotonya. Izin Bu Iim. Ya, ini CTC ini melakukan pembersihan emosi yang tidak dikehendaki dengan teknik memory clapping dan neck squeezing. Kalau neck squeezing tadi sudah disinggung oleh Bu Umi, ya kita jadi kayak memeras leher gitu ya, pelan-pelan ke kanan gitu ya, sambil merasakan emosi yang ingin dibersihkan. Jadi misalnya jengkel itu ya, rasain itu jengkelnya sambil diperes ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jadi sampai krek gitu ya. Nah, itu neck squeezing. Jelas di situ otot-otot yang tadinya kenceng akan menjadi buyar ya, terurai gitu ya. Nah, yang kedua adalah teknik memory clapping. Ini adalah contoh di foto ini memory clapping. Jadi biasanya klien saya minta untuk duduk, kalau dia capek duduk saya minta untuk berbaring. Saya akan di belakangnya seperti itu. Tangan saya letakkan di rahang ya, di bawah telinga sampai dengan dagu. Ini ada sebuah kayak tulang gitu ya. Nah, di situ itu ketika kita marah, ketika kita punya emosi tertentu, itu akan kencengnya itu beda gitu. Nah, memory clapping adalah kita tepuk-tepuk ya. Intinya adalah ada getaran di situ. Kira-kira ditepuk-tepuknya kanan kiri itu sekitar 7 menit gitu ya. Jadi kalau capek kita gantian kanan kiri, sedangkan si klien hanya fokus kepada emosinya, fokus kepada apa yang dirasakan. Makanya tidak heran kalau dalam terapi dia akan menangis, dia mungkin akan benar-benar histeris, ada juga yang seperti itu, ada yang sampai mual, muntah gitu ya. Jadi dalam terapi saya selalu menyiapkan kantong plastik gitu ya, kantong plastik. Biasanya mereka ada reaksi-reaksi yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Jadi ada yang seperti bersendawa, jadi tiba-tiba wah gitu ya, tapi tidak muntah. Ada juga yang benar-benar sampai mual hebat, kemudian muntah-muntah berkali-kali. Dan setelah itu mereka merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Jadi yang tadinya misalnya perutnya begah ya, otot-otot di sini kencang, pusing, itu ternyata semuanya menjadi berubah lebih ringan. Jadi sepertinya keluar itu problem-problem yang dirasakan itu. Nah, biasanya dalam proses terapi untuk klien tertentu dia bisa menceritakan problemnya itu dengan sangat detail. Ini menjadi sangat nyaman dan meringankan terapis gitu ya. Jadi kayak gini misalnya, apa yang dirasakan sekarang yang mengganggu misalnya dia mengatakan marah ya, dendam gitu ya, kemudian takut misalnya. Kemudian saya akan menanyakan lagi, ada yang lain? Enggak, hanya 3 itu misalnya. Oke, di antara marah, dendam, takut, mana yang paling besar? Dia akan mengatakan misalnya marah gitu ya. Oke, marah. Marahnya berapa kira-kira kalau diukur 0 sampai 10? 10 itu marah sekali dan 0 itu paling sedikit marahnya. Dia akan mengatakan kalau marah sekali itu bisa 10, kadang ada yang mengatakan enggak 10, 100 gitu ya. Oke, kita ikuti saja. Oke, seperti apa marah itu? Dia akan
menceritakan dirinya dengan sangat detail untuk klien tertentu, marah itu seperti ada yang panas dalam diri saya. Di mana panas itu? Dia akan mengatakan di perut, atau di dada, atau di kepala, atau dimanapun. Nah, kita ikuti saja, ngalir saja. Ada klien yang mengatakan di perut saya, di dada saya, marah saya ada di sini. Seperti apa marah itu? Seperti ada api. Oke, seperti apa apinya? Jadi saya ikuti terus, apinya menyala-nyala. Oke, ada berapa banyak atau berapa titik api di situ? Ada 4 titik dan semuanya besar. Oke, seperti apa nyalanya? Merah, membara, dan seterusnya. Dan ketika saya tanya suka atau tidak dengan api itu di dalam dada, dia mengatakan ada yang tidak suka. Oke, ketika kamu tidak suka, kamu ingin apa yang ingin kamu lakukan dengan api itu? Dan dia mengatakan, saya ingin memadamkan api itu. Saya akan kasih air, gitu ya. Dan dia mengatakan airnya itu pakai selang dan dia akan siram satu demi satu. Dan dia lakukan itu. Nah, ini namanya metafora ya. Jadi dia seperti memberi perumpamaan dan dia melakukan itu dengan sangat menjiwai. Satu demi satu titik api itu dia kasih selang yang berisi air gitu ya, dan kemudian semuanya padam. Dia mengatakan sudah padam gitu. Marahnya masih 10, saya bilang enggak, kalau sekarang sudah enggak, sekarang sudah tinggal 5. Oke, seperti apa 5 itu? Apa yang kamu rasakan dengan marah itu? Oke, ini tadi ada titik api sudah tak padamkan, tetapi di dalamnya masih ada kotoran-kotoran, sisa-sisa pembakaran. Saya ingin bersihkan. Nah, dia ingin bersihkan, kita ikuti saja. Dia ingin bersihkan pakai apa, gimana, terserah dia. Kita ikuti sampai dengan akhirnya selesai dia bisa mengukur lagi dirinya sendiri kondisinya seperti apa. Kalau dia misalnya marahnya sudah sedikit, masih mengganggu tidak? Misalnya dia tidak mengatakan sudah tidak mengganggu, oke, kita kembali lagi, ayo dirasakan lagi, apakah masih ada yang mengganggu. Jadi kita tapiskan, kita lapisan-lapisannya itu kita bersihkan. Kadang-kadang dia keluhannya 10 tuh, tapi setelah di memory clapping yang paling besar, ternyata dengan 1 kali terapi, yang mungkin hanya 15-30 menit, yang lain-lain, yang kecil-kecil itu ikut hilang. Nah, itu luar biasa. Jadi kondisi seperti itu sangat amazing gitu ya. Dan dia mengatakan sudah nggak marah lagi, sudah nggak sesedih tadi, dan dia malah mentertawakan dirinya sendiri kadang. Jadi itu yang saya rasakan di lapangan, benar-benar kebahagiaannya nggak terkira gitu. Oke. Nah, ini testimoni ya dari klien saya pasca terapi. Saya ambilkan sedikit saja. Misalnya ayah saya masih sering marah gitu ya, tapi saya sudah lebih tenang menghadapinya. Jadi kondisinya itu berbeda. Ini yang tadi saya katakan, CTC ini tidak mengubah masalah, tetapi mengubah emosi dari yang bersangkutan, dari klien yang bersangkutan. Yang dulunya ketika ayahnya sering marah, dia ikut marah, sekarang menjadi berbeda. Ayah saya masih sering marah, tapi malah saya ketawain, atau malah saya godain, atau saya kemudian berpikir, ya memang ayah tuh seperti itu karena dulu nenek kakek saya juga pemarah. Jadi ayah saya kalau pemarah udah nggak heran lagi deh, kasihan ayah. Malah seperti itu. Padahal ketika emosinya masih menyala-nyala, masih belum teratasi, dia tidak punya meaning yang seperti itu. Dia meaningnya adalah ayah itu kejam, ayah itu tidak sayang, dan sebagainya. Dengan adanya emosi yang berubah, dia punya sudut pandang yang berbeda terhadap ayahnya dan terhadap kehidupannya yang lain. Tuh. Oke, kemudian ada guru saya masih tetap keras kalau di kelas ya. Dulu pernah ada yang trauma karena dilempar penghapus ya. Ada juga trauma yang di depan kelas gurunya mengatakan goblok gitu ya. Dan semua isi kelas terdiam dan dia tertunduk malu dan teman-temannya semua melihat ke arahnya dan itu luar biasa membuat dia pengen pindah sekolah gitu. Nah, ternyata setelah selesai terapi, dia punya perubahan sikap ya, punya perubahan emosi yang kemudian juga membuat dia tidak selalu negative thinking terhadap guru itu. Oke, dulu saya takut saat mendengar ambulan, sekarang sudah biasa. Ini yang kemarin COVID ya, jadi rumahnya dekat sekali dengan kuburan, dan katanya menjelang jam 12 itu banyak sekali suara ambulan lalu lalang yang dikubur pada saat itu, dan dia mengalami kecemasan. Kalau di psikologi itu kecemasan menyeluruh ya akhirnya. Jadi hampir semua ditemaskan. Dia takut mati, dia takut anaknya nanti ditinggalkan gimana, dia takut karirnya gimana. Semuanya kemudian dicemaskan karena
yang mengalami COVID di sekitarnya banyak sekali, dan dia berpikir nggak lama lagi dia pun akan mengalami sakit itu dan meninggal. Oke. Ini juga dulu kalau namanya disebut saya langsung emosi, mendidih rasanya hati saya. Sekarang biasa aja, semua baik-baik saja. Nah, ada juga yang mengatakan, Ibu, setelah CTC saya menjadi mudah berpikir ya. Jadi kayak apa ya, di kepala ini yang dulunya tuh kayak ruwet-ruwet seperti benang yang nggak karu-karuan, itu menjadi terurai ya, menjadi semuanya menjadi teratur, rapi, tidak apa ya, tidak penuh gitu. Dan itu mempengaruhi dia dalam memberikan makna terhadap suatu kejadian. Dan ternyata setelah emosi negatifnya itu hilang, dia kemudian punya makna-makna yang positif terhadap hidupnya. Ya, itu sebagai beberapa contoh saja. Oke. Nah, di sini saya percaya bahwa perubahan emosi sangat terkait dengan kesejahteraan ya, wellness ya. Jadi orang-orang yang kita bantu untuk berubah secara emosi ini, ternyata mereka jauh lebih puas dengan hidupnya, mereka juga lebih adaptif, mereka merasa lebih sehat gitu ya, dan kemudian mereka bisa berfungsi penuh, lebih penuh daripada sebelumnya. Itu yang saya rasakan, karena setiap kali saya terapi itu ada follow up ya. Jadi saya minta untuk misalnya keluarganya atau ibunya atau siapa yang membawa ke saya untuk semacam memberikan report singkat seperti apa gitu ya. Ya, mungkin CTC ini tidak selalu apa ya, seperti yang saya katakan tadi, setengah jam atau 1 jam langsung sembuh. Ada beberapa orang juga yang butuh untuk 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Itu tergantung bagaimana orang itu punya pengalaman emosional dan juga tergantung bagaimana dia bisa berproses terhadap jalannya CTC gitu. Ada yang pengalaman buruknya itu sudah 40 tahunan, tapi selesai dalam waktu setengah jam. Tapi ada yang kalau kita lihat itu sepertinya masalahnya tidak seberat itu, tapi ternyata dia butuh waktu lebih banyak, misalnya 2-3 kali terapi. Nah, itu sangat berkaitan dengan tadi, bagaimana dia bisa berkonsentrasi, bagaimana dia kooperatif dengan proses ini, dan bagaimana keinginan dia untuk sembuh, itu sangat mempengaruhi. Bu Nol, waktu kurang 5 menit. Oke, baik. Lebih cepat. Yang membutuhkan CTC siapa? Ini selama ada manusia gitu ya, dan ada emosi, saya kira dia butuh CTC. Nah, di sini ada psikolog, konselor, dokter, terapis, helper, pelajar, mahasiswa ya. Ibu rumah tangga pun butuh karena dia dalam menghandle anak-anaknya itu juga butuh untuk kadang menstabilkan anaknya, kadang berdiskusi, berdialog ketika anaknya sedang dalam keadaan emosi buruk ya. Guru, pendidik, coach, dan semuanya. Saya kira butuh CTC. Yang butuh CTC bukan hanya psikolog. Jadi semua orang butuh CTC. Andai ini bisa dilakukan, kita bisa membantu dunia ini lebih sehat. Ya, oke. Nah, di akhir semoga CTC mendunia agar bisa lebih banyak orang yang tertolong dan bisa diawali dengan riset-riset yang kemudian bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga banyak orang yang bisa menerima teknik ini menjadi teknik yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin, Dan amin. walaupun masih berjalan, tetapi saya percaya banget gitu karena kebetulan ya saya bisa katakan 95% klien saya oke ya dengan CTC. Ada yang susah sembuh ya karena itu tadi faktor dia susah konsentrasi, lebih ke situ. Baik, ini harapan saya dan terakhir terima kasih. Sehat, sukses, dan bahagia untuk kita semua. Amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.